Hai minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Kita ketemu lagi di pembahasan JLPT N5, kali ini di sesi Gengo Chishiki Bumpo Dokai. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas tata bahasa dan bacaan. Ya, Bumpo itu tata bahasa, Dokai itu bacaan. Waktu pengerjaan minasang untuk soal sesi ini adalah 50 menit ya. Jadi lumayan lama. Ini sesi yang paling lama di antara tiga sesi Mojigoi dan Chokai listening ini yang paling lama. Oke, Sassoku hajimemashou. Ayo kita mulai saja dengan soal yang pertama. Ichiban. Hai, Ichiban. Watashi wa ashita no hikouki honyarara kunie kaerimasu. Watashi wa ashita no hikouki honyarara kunie kaerimasu. Di sini minasang diminta untuk mengisi partikel yang cocok dengan kalimat nomor satu. Ya, di sini sebenarnya gampang. Kita lihat saja di sini ada hikouki. Hikouki itu adalah pesawat. Ya, hikouki itu adalah pesawat. Jadi pesawat pesawat ya, pesawat. Ya, di sini ada partikel ni, d, k, dan o. Ni itu fungsinya adalah untuk menjelaskan keterangan waktu, bisa juga diartikan dari atau pada. Ya, terus d ini adalah untuk menjelaskan dengan alat atau juga bisa menjelaskan di yang terjadi kegiatan di situ ya. Terjadi kegiatan, misalnya restoran de tabemas. Itu di-nya kegiatan. Terus di sini ada ka, di sini untuk kalimat tanya, akhir dari kalimat tanya. Deska, ya. Dan o itu adalah partikel untuk menerangkan objek. Nah, jadi minasan harus ingat-ingat nih, fungsi masing-masing partikel ini. Sekali lagi, ni itu dipakai untuk menunjukkan keterangan waktu. Misalnya contohnya, shichiji ni okimasu. Shichiji ni okimasu. Shichiji jam 7. Okimasu bangun tidur. Shichiji ni okimasu bangun tidur pada jam 7. Jadi situ ada keterangan waktu. Contoh lain menggunakan ni, misalnya oto-sang ni moraimashita. Oto-sang ni moraimashita. Menerima dari ayah. Ya, itu untuk partikel ni, itu contohnya ya. Kecuali nanti ada beberapa kosakata, kata kerja yang memang spesial harus partikelnya ni. Misalnya, tomodachi ni aimasu, bertemu bertemu dengan teman ya. Jadi aimas, tomodachi itu partikelnya harus ni ya. Oke. Selanjutnya nomor 2 itu ada partikel D ya. D itu tadi dengan alat atau juga bisa diartikan di mana di situ ada kegiatan. Contoh dengan alat misalnya makan menggunakan sendok. Makan menggunakan sendok. Supun de tabemas. Supun de tabemas. Ya, menulis menggunakan pensil. Ya, pensil adalah alatnya. Empitsu de kakimas. Ya, itu D yang berarti menggunakan alat. Sementara kalau D untuk menerangkan di yang dimana di situ di tempat itu terjadi kegiatan, maka contohnya misalnya restoran de tabemas. Restoran de tabemas. Makan di restoran. Ya, hea de nemas. Hea de nemas. Tidur di kamar. Sakura de benkyou shimasu. Sakura de benkyou shimasu. Belajar di sakura. Itu untuk partikel D. Yang untuk partikel K ini tadi seperti sudah dijelaskan untuk kalimat tanya. Jadi misalnya ya, Anda tahu ada desu ka? Ya, itu desu ka? Ya, jadi untuk kalimat tanya. Hai, terakhir O itu untuk menerangkan objek ya. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai. Sesuatu yang dikenai. Misalnya, melihat film, nonton film. Eigao mimas. Eigao mimas. Melihat film. Jadi yang dikenai pekerjaan, yaitu melihat adalah film.
Eigao mimas. Objeknya adalah film. Eigao mimas. Tabako suimas. Tabako suimas. Merokok. Objeknya adalah tabako. Tabako suimas. Ongaku wo kikimasu. Ongaku wo kikimasu. Ongaku musik. Kikimasu mendengar. Jadi objeknya adalah musik. Ongaku wo kikimasu mendengar musik. Ya. Jadi di sini ada balik lagi kita ke Sitsumong ke pertanyaan Ichibang. Di sini ada hikoki. Watashi wa ashita no hikoki kunie kaerimasu. Kunie kaerimasu pulang ke negara. Asta besok. Saya besok pulang ke negara menggunakan hikoki, menggunakan pesawat. Jadi partikel yang tepat untuk hikoki adalah so desu. D. Ne? Hai, segi ada partikel lagi ya, nomor 2, 3, juga seterusnya nanti ada partikel. Partikelnya muter-muter di situ aja. Jadi minasan harus paham. Nomor 2, nih Bang. Senshu depato de kabang nani kutsu nado o kaimashita. Nah, di sini kita bisa temukan dua partikel, partikel D dan partikel O. Di sini D berfungsi sebagai sodes. Sini ada depato. Jadi bukan dengan alat, tapi depato ini departemen store adalah tempat. Jadi menunjukkan tempat ya di departemen store. Senshu minggu lalu. Terus di sini ada kaimashita, membeli. Di sini ada kabang, tas. Terus di sini ada kutsu. Kabang itu tas, kutsu itu sepatu. Nah, kata kuncinya di sini adalah nado. Nah, jadi kalau ada nado, apa yang datang sebelumnya? Sodes. Jawabannya kotae wa iya. Kabang ya. Kutsu nado kaimashita. Kabang ya. Kutsu nado kaimashita. Oke, coba kita bahas partikel yang lain satu persatu. Di sini ada Ichibang partikel wa. Ya, wa ini sama seperti to be is dalam bahasa Inggris. Kita bisa artiin adalah, tapi tidak selamanya. Yang pasti wa itu adalah penanda topik kalimat. Ya, kalau ada topik kalimat pasti ada wa-nya. Terus yang nomor 2 nih Bang, mo itu juga. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kayak too, saya juga. Me too, watashi mo desu. Ya, juga. Yang nomor 3, itu artinya ke. Berarti minasang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari Bekasi ke Jakarta. Berarti Bekasi eh, berpindah ya. Jadi dari A ke B. Itu baru pakai ke. Ya. Jadi misalnya Nihon ikimasu. Berarti pergi ke Jepang. Ya, pergi ke Jepang. Oke. Kalau nado itu artinya dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Oke, jadi jawabannya Yongbang. Semisal nih, nah misal Minasang itu nggak ada nadonya nih. Depa de kabang, honya rara, kutsu o kaimasta. Nah, jawabannya partikelnya yang tepat adalah sodes. Partikelnya yang tepat adalah to, ya. Tas dan sepatu, ya. Tas dan sepatu. Itu kalau hanya ada dua benda, nggak ada nadonya nih. Kalau nado ini dan lain-lain, dia diikuti sama ya. Oke, Sugi wa sambang. Watashi wa maiasa 7時頃家出ます。Watashi wa maiasa 7時頃家出ます。Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada wa penanda topik kalimat ya. Saya mai asa tiap pagi 7 goro ya sekitar jam 7 ya 7 goro. Ingat goro itu hanya bisa dipakai buat menunjukkan jam ya sekitar, nggak bisa misalnya 1 kilometer goro, nggak bisa. 1 kilo goro nggak bisa ya. Raishu goro itu juga bisa ya. Jadi goro itu hanya buat pakai jam saja. Terus di sini ada iye rumah dan di sini ada demas keluar ya demas.
Nah, ini adalah minasan harus ingat, demas keluar itu partikelnya harus O. So des. Demas keluar partikelnya harus O. Lawannya hairimas. Demas keluar, lawannya hairimas. Masuk. Masuk partikelnya harus ni. Ya, jadi tinggal dihafalin ya. O demas, O demas, ya. O demas ni hairimas, ya. Ni hairimas. Oke. O demas ni hairimas, ya. O demas ni hairimas. O demas ni hairimas. Demas keluar, hairimas masuk. Oke, kita bahas coba option yang lain. Nomor 2 ada to, ya. Tadi to udah dijelaskan yang di atas. To itu dan. Nah, yang perlu diingat, dan pada to itu hanya buat benda dan benda. Tidak bisa kata kerja dan kata kerja. Misalnya pulang dan pergi, nggak bisa ya pakai dan, pakai to. Misalnya pulang dan pergi. Kaerimas to ikimasu. Sore wa chigaimasu ne. Dame desu. Dekimasen. Atau misalnya kata sifat. Cantik dan baik hati. Cantik kirei. Baik hati yasashi. Kirei to yasashi desu. Sore wa chigaimasu ne. Sore mo chigaimasu ne. Dame desu. Dekimasen. Jadi dannya hanya untuk kata benda saja. Oke, misalnya saya dan kamu. Watashi to anata. Itu kan kata benda ya. Kan kita benda hidup. Misalnya buku dan tas. Hong to kabang. Ya, jadi hanya buat dan kata benda. Baik. Segi ga ya. Ga ini partikelnya hampir mirip sama partikel wa ya untuk penanda subjek juga ya, tapi pemakaiannya terbatas ya. Kalau minasang ada penekanan bisa pakai ga atau ketika ada kata sifat dan bisa juga diartiin dengan tetapi ya. Misalnya, misalnya kirei desu ga, kirei desu ga cantik tapi toi desu. Kirei desu ga toi desu. Misalnya Bandung wa kirei desu ga toi desu. Bandung cantik tapi jauh. Nah, desu ga di situ diartikan dengan tetapi. Nah, ga-nya adalah tetapi. Oke. Misalnya lagi, watashi ga shimasu. Watashi ga yarimasu. Saya yang mengerjakan. Watashi ga yarimasu. Saya yang mengerjakan. Bukan dia, tapi saya. Watashi ga yarimasu. Saya yang mengerjakan. Oke, yang nomor 4, D, ini sama dengan yang nomor 1. Bisa diartikan dengan alat atau di. Ya. Nah, jadi sebenarnya partikel di N5 ya muter-muternya di sini-sini aja ya. Jadi kalau Minasang udah paham, ini partikel-partikel yang ada di sini, insya Allah untuk partikel apapun udah paham gimana pemakaiannya. Oke, wakarimashita ne. Ya, segi kita lihat nomor Yombang. Yombang des. Yombang wa 4番。昨日、スーパーで田中さん、ほにゃらら会いました。Nah, ini tadi yang dijelaskan di awal. Ada aimasta di sini ya. Ada aimasta. Ya. Kalau kita bahas satu persatu, misalnya kita lihat D. D nggak mungkin dong. Kan D ini tadi ceritanya dengan alat. Satu lagi artinya di. Nggak mungkin dong. Terus nomor 2, no. No ini kepunyaan, menjelaskan kepunyaan dan detil benda. Punyaan atau detil spesifik dari sebuah benda. Spesifik sebuah benda maksudnya gimana? Misalnya buku bahasa Jepang. Berarti bukunya itu bukan buku biasa, tapi buku bahasa Jepang. Contohnya Nihongo no Hon. Nah, misalnya Nihongo no Hongnya itu punya guru. Berarti Nihongo no Hong bukan punya saya, tapi punya guru. Berarti Sensei no Nihongo no Hong des. Nah, itu adalah no untuk menjelaskan detil benda. Jadi no itu bisa dipakai berkali-kali ya. Jadi selama dia menjelaskan detil benda, no itu bisa muncul berkali-kali. Nah, O di sini ada artinya untuk menjelaskan objek. So, des.
Objek dong Sensei, misalnya Tanaka-san, oh Aimasta dong, kan bertemu sama Tanaka-san. Benar, bertemu dengan Tanaka-san. Tanaka-sannya ini bisa aja objek ya. Tapi Aimasta ya, Aimasta itu partikelnya adalah ni ya. Jadi minasan ingat tomodachi ni aimasu ya. Aimasu itu kalau ada orang di situ sebelumnya, partikelnya adalah ni. Tapi kalau misalnya orangnya nggak ada, ketemunya misalnya di Sakura. Sakura de aimashita. Ketemunya di Gakko. Gakko de aimashita. Tapi kalau ketemu orang, misalnya Suzuki-san. Suzuki-san ni aimashita. Ya, Suzuki-san ni aimashita. はい、次ですね。5番。私のうちの本棚は去年、父、ほにゃらら作りました。Hai, di sini partikelnya kita coba garis bawahi. No, satu. No, dua. Honda na wa kyonen cici nani sukurimashita. Oke, sukurimashita artinya membuat. Ya, sukurimashita artinya membuat. Watashi no uchi no hondana. Hondana, hon wa buku. Hondana ra buku. Uchi, uchi rumah. Watashi no uchi no hondana. Berarti rak buku rumah saya. Rak buku rumah saya. Kyonen tahun lalu. Tahun lalu. Cici ayah sukurimashita. Nah, berarti hongdananya yang buat adalah cicinya. Nah, hongdananya yang buat adalah cicinya. Oke, kita lihat di sini partikelnya masing-masing. Nah, di sini ada ya. Ya tadi harus diikuti nado ya. Dan ya, harus diikuti sama nado ya. Terus O tadi buat objek ya. D itu menggunakan alat, gunakan alat atau di kegiatan. Nah, kita coba cek. Menggunakan alat. Nah, nggak mungkin dong. Ayah itu sebagai alat, berarti salah ya. Terus objek O, cici o sukurimashita. Kalau cici o sukurimashita, berarti yang dibuat adalah cici. Kita kan mau pengen kalimatnya itu cici yang membuat, ya. Ayahnya yang membuat, ya. Kalau ya, udah salah ini. Karena nggak ada temannya, nggak ada nado, ya. Dan nggak ada dua benda yang diapitnya. Jadi, tinggal jawabannya adalah ga so desu. Tadi dibilang dijelaskan ga itu salah satunya untuk penekanan subjek atau penekanan topik kalimatnya. Jadi cici ga sukurimashita. Jadi ayah yang buat, bukan onesang, bukan okasang, bukan imoto, tapi cici. Cici ga sukurimashita. Ayah yang membuat. Oke, segi 6番. Kyo, yaoya de ringo o kaimashita. 5つほにゃらら300円でした。Hai, kita lihat, kita garisin lagi partikelnya. Sini ada partikel D, sini ada partikel O. Ya. D di sini berarti hai, so des. D-nya adalah menerangkan tempat karena ya Oya adalah ya Oya toko sayur ya, toko sayur atau toko buah ya. Ya, ya Oya. Ya Oya Dek di toko sayur. Ringo o kaimashita. Membeli apel ya. Objeknya adalah Ringo. Objeknya adalah Ringo, apel. Ya, makanya menggunakan partikel o karena objek. Sekarang itsutsu, itsutsu 5 buah. 5 buah. 300 desta. 300. Jadi dia mau ngomong apa nih kira-kira? Dia mau bilang 5 itu total dia beli 300 yen. Jadi 5 biji, 5 buah dia beli, total yang harus dibayarkan adalah 300 yen. Nah, gimana? Partikel apa sih yang menjelaskan tentang total ya? Nah, ini tadi kita jelasin buat pada, so des, pada atau dari ya. Terus to itu dan untuk benda ya, berarti ada 2 benda nih ya, isu to kabang.
Terus iya, tadi juga harus ada nadonya. Nah, jadi sisanya adalah D. So des. Jadi untuk menjelaskan total benda, itu kita menggunakan D. Contohnya misalnya, semuanya 300 yen. Zenbu de 300 yen deshita. So, totalnya 300 yen. Zenbu de 300 yen deshita. Jadi untuk menjelaskan total partikel yang kita pergunakan adalah D. So des. Hai, kita lanjut. Nana Bang. Ya, di sini totalnya soalnya ada sekitar 27-an ya. Hai, Nana Bang. Kino honyarara skoshi samukatta desu ga, kyo honyarara samukunai desu. Kino honyarara skoshi samukatta desu ga, kyo wa samukunai desu. Nah, ini apa? Nah, ini kuncinya adalah perbandingan ya. Di sini ada ga juga ya. Kalau perbandingan itu ingat rumusnya wagawa ya. Wagawa. Ya, wagawa. Apa yang dibandingkan? Dari mana kita tahu dia dibandingkan? Dari sini. Kino kemarin, kyo hari ini. Jadi ini adalah sebuah perbandingan. Kemarin sedikit dingin. Skoshi sama kata. Tapi hari ini sama kunai, tidak dingin. Jadi ini adalah perbandingan. Kalau perbandingan, jawabannya adalah wa, wa. Wa di sini, ga, wa. Wa, ga, wa. Ingat ya, wa, ga, wa. Oke. Segi, hachi bang. Minami machi wa umi ga kirei. Honyarara shizuka desu. Minami machi. Minami machi, umi ga kirei. Umi ga kirei. Lautnya cantik. Shizuka desu. Shizuka desu. Tenang. Nah, ini berarti dan ya. Minami Machi, lautnya cantik dan tenang. Nah, dan tenang. Lautnya cantik dan tenang. Apa kira-kira jawabannya? Lautnya cantik dan tenang. Oke, masih ingat pembahasannya gimana? Nggak mungkin mau karena juga ya. Cantik juga tenang. Nggak cantik dan tenang. Nggak mungkin ya. Karena kalau ya biasanya ada nado. Dan itu tidak bisa pakai kata benda. Ini adalah kata sifat. Kirei, Shizuka itu kata sifat. Kirei kata sifat na. Shizuka juga kata sifat na. Ya, kata sifat na. Nakeyoshi. Ya, nakeyoshi. D. Ya. D tadi bisa dengan alat, bisa juga di tempat. To dan. Dan kata benda. Nah, ini kata sifat. Nah, yang manakah jawabannya? So desu. Kotae wa sambang desu. Kirei de shizuka desu. Ya. Jadi kalau untuk dannya kata sifat, ya, kata sifat na plus de plus kata sifat. Terserah dia mau na, dia mau i, terserah. Atau kata sifat i tambah i-nya hilang, i-nya dihilangkan, tambah kute. Plus kata sifat. Serah mau i atau na. Oke, misalnya kita contohkan. Misalnya, kata sifat na, dan kata sifat na. Misalnya, yang ini contoh yang di soal, contohnya, kirei de shizuka desu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya kata sifat na dengan kata sifat i. Kirei de yasashi desu. Ya, yasashi desu. Cantik dan baik hati. Sekarang kata sifat i. Kata sifat i. Kata sifat i contoh misalnya takai. Ya, takai. I-nya minasan coret. Ya, i-nya dihilangin. I-nya hilangin. Tambahin kute.
Takakute, misalnya mahal dan bagus. Takakute ii desu. Takakute ii desu. Kalau untuk kata sifat i dan kata sifat i. Kalau kata sifat i dan kata sifat na, misalnya takakute, takakute jobu desu. Takakute jobu desu. Mahal dan kuat. Ya, jadi seperti ini. Ini harus diingat ya. Polanya, polanya harus minasang ingat. Ini hati-hati ya. Ini untuk dannya, ya dannya kata sifat, ya dannya kata sifat. Oke, dan untuk kata sifat, dan untuk kata sifat. Hai, oke. Kyubang, Maekawa. Ini kaiwa ya, percakapan. Maekawa. Hayashi-san, honyarara ni aru kamera wa Hayashi-san no desu ka? Iie, Tanaka-san no desu yo. Ya. Hayashi-san, ini manggil, si Maekawa manggil Hayashi. Hayashi-san, nani ni aru kamera wa Hayashi-san no desu ka? Kamera yang ada di nani Hayashi-san no desu ka? Apakah punya Hayashi? Enggak. Tanaka-san no desu yo. Punya Tanaka. Hmm, berarti apa? Di sini kira-kira kita lihat pilihannya. Di sini ada soko, doko, sono, dono. Nah, soko artinya di situ. Doko artinya di mana. Sono artinya itu. Dono artinya yang mana. Nah, sekarang kita lihat kalimatnya. Di sini ada partikel ni. Ya, di sini ada partikel ni. Ingat, kalau sono, sono, dono, sono dulu deh. Kalau sono itu setelah sono, ano, kono itu harus ada kata benda ya, harus ada kata bendanya. Jadi misalnya sono hito ya, sono hito nggak bisa sono ni ya, nggak bisa sono ni, nih harus kata benda. Dono ya, dono juga sama, harus ada kata benda. Jadi misalnya dono hito desu ka? Ya, dono hito desu ka? Harus ketambahan kata benda. Nah, di sini partikelnya ni. Berarti otomatis sang, bang, toyong, bang udah nggak bisa nih. Tinggal optionnya adalah satu dan dua. Ya. Kalau kita masukin ke kalimat, kita misalnya pilih nomor dua, doko ni aru. Doko itu di mana? Harusnya kalau doko, pertanyaan dong, di mana? Kalau di mana, berarti jawabannya keterangan tempat. Sementara si Hayashi jawabnya, iye, Tanaka-san no desu yo. Enggak, punya saya. Enggak ada tempatnya sama sekali. Berarti dia bukan bertanya tempat. Ya, ingat, doko itu nanya tempat. Where? Di mana? Jadi dia nggak nanya tempat. Berarti nggak bisa dong jawabannya doko. Jadi jawabannya adalah soko. So desu. Soko ni aru kamera wa Hayashi-san no desu ka? Kamera yang ada di situ, apakah punya Hayashi? Oke. Jadi kota wa ichi desu. Hai, 次、10番ですね。10番。10番、会話があります。先週、初めてスキーをしました。先週、minggu lalu, 初めて、pertama kali, スキーをしました。pertama kali, main ski. そうですか? Oh, begitu ya. Honyarara deshita ka? とても楽しかったです。Sangat menyenangkan. Nah, kalau dari percakapan ini, dari Kaiwa ini, kita bisa sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya gimana gitu ya. Main skinya gimana. Nah, kita harus cari opsi atau sentakushi yang
artinya bagaimana gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya ichi, ikutsu. Ikutsu. Ikutsu itu artinya so deh, sama dengan nansai ya. Mas itu oikutsu ya. Kalau ikutsu itu berapa banyak ya. Kalau oikutsu baru umurnya berapa. Terus ada ikaga. Nah, ikaga ini sama dengan do desu ka? So des. Bagaimana ya, ikaga ini adalah bentuk sopan dari do desu ka? Ya. Kalau donata itu bentuk sopan dari dare. Siapa? Terus di sini ada docira, yang mana? Hai, jadi jawabannya sudah bisa kita ketahui ya. Jawabannya adalah ikaga ya, ikaga. Bentuk sopan dari do desu ka ya, do, do ya, bentuk sopan dari do. Ingat-ingat ya, minasang, bentuk sopan dari do. Oke,次は11番。森さん、ケンさん、大学の授業は始まりましたか？大学の授業は始まりましたか？授業。Hai, jugyo tadi kita udah pernah bahas sebelumnya. Jugyo itu kelas atau pelajaran. Ya, kelas atau pelajaran. Ya, jugyo. Jugyo. Hai. Terus, iye, nani nani, honyarara desu. Raishu hajimarimasu. Raishu hajimarimasu. Hajimarimasu, mulai. Ya, mulainya raishu. Raishu, minggu depan. Ya, berarti dia gimana? Ken, apakah kelasnya udah mulai? Enggak, belum. Minggu depan mulainya. Oke, jadi kira-kira jawabannya belum ya. Di sini pilihan jawabannya ada yoku. Yoku itu bisa diartikan sering, bisa diartikan dengan baik ya. Misalnya kalau dia diartikan sering, yoku tabemas ya. Yoku tabemas, mak sering makan. Kalau yoku tabemas juga bisa makan dengan baik ya, makan dengan baik. Jadi bisa dua nih. Terus kalau mo itu sudah dan biasanya ujungnya bentuk lampau ya, di ujungnya ditambahkan bentuk lampau. Ya misalnya mo owarimashita. Mo owarimashita. Sudah selesai. Ya, kalau contoh sedikit ya, sedikit. Nah, mada itu belum ya. Jadi kota wa 11番の答えはまだですね。4番です。まだ。はい、次、12番. 病院で, 病院で. Tadi D di sini adalah menerangkan, hai, so des, menerangkan partikel di ya. Di mana di situ terjadi kegiatan. Nah, kebetulan di sini tempatnya adalah byoing, rumah sakit ya, byoing. Hai, di sini ada kaiwa antara Isya, antara Isya dan Isya doang nih ya. Isyanya ngomong, Kyo kara 1週間 kusuri o nonde raishu no getsuyobi ni honyarara kite kudasai. Isya, dokternya ngomong, Kyo kara 1週間. Kyo kara 1週間. Dari hari ini selama seminggu, 1週間, 1週間 selama seminggu, kusuri o nonde, minum obat. Nah, di sini ada bentuk T. Nonde ini adalah untuk menyambung kalimat berikutnya yang berarti lalu atau kemudian. Ya, minum obat lalu Raishu no Getsuyobi ni minggu depan hari Senin. Honyarara kite kudasai. Tolong datang. Nah, berarti ini kira-kira ntar minggu depan hari Senin datang lagi ya, gitu ya, untuk konsultasi berikutnya, gitu, untuk ngecek nih apakah udah ada efeknya atau belum minum obatnya. Nah, sekarang kita cari nih, yang mana yang kotoba atau pilihannya artinya lagi, ya. Hai, di sini ada takusang. Ya, pilihan pertama ada takusang artinya banyak. Oh, des nggak cocok dok. Takusang kita kudasai, nggak cocok ya.
Amari, di sini ada amari. Amari tidak terlalu dan selalu menggunakan bentuk negatif. So des ya. Nggak bisa amari kita kudasai. Juga nggak bisa. Nah, mata. Nah, ini mata artinya lagi ya. Mata kita kudasai ya. Ini yang paling benar. Ya, jadi kotae wa sambang desne mata. Nah, kalau dandang gimana? Dandang itu makin lama semakin ya. Semakin lama semakin. Nah, jadi ada perubahan. Ada perubahan. Nah, biasanya identik dengan ujungnya ada narimas ya, menjadi. Misalnya makin lama makin dingin ya. Dandang samuku narimas ya. Dandang samuku narimashita ya. Perlahan-lahan semakin lama semakin dingin ya. Semakin lama semakin atau perlahan-lahan. Oke, Segi wa Jusambang. Cici wa mai asa kohi o nani nani nagara simbung o yomimas ya. Kali ini kita langsung aja tanpa bingung-bingung lihat sini ada nagara. Ya, nagara itu artinya sambil, sambil. Dan polanya sudah diputuskan ya, sudah disepakati negara itu polanya adalah bentuk emasnya dicoret, ditambahin negara. Ya, emas ditambahin, ya, nani emas, terus ditambahin negara ya. Emasnya dicoret, ya, emasnya dicoret. Jadi misalnya tabe emas berarti tinggal tabe ya, tabe nagara. Ya, terus kalau mimas tinggal mi nagara sambil menonton, sambil melihat. Nah, kalau di sini polanya berarti tinggal yang paling benar adalah sodes nih Bang, nomi mas. Jadi nomi nagara. Hai, oke, kita lanjut. Segi 14番です。次は14番ね。私は小さい時、納豆が好き、ほにゃららでした。私は小さい時. Nah, di sini ada pola kalimat menggunakan toki. Ya, toki. Toki. Toki ketika ketemu sama kata sifat i, cisai. Jadi nggak perlu pakai kute-kute, nggak perlu pakai tambahan apapun. Ya, dia tinggal tambahin langsung. Ya, watashi wa chisai toki. Ketika saya kecil, ya, ketika saya masih kecil, nato. Nato itu sejenis makanan ya, sejenis makanan yang terbuat dari fermentasi kedelai. Jadi dia neba-neba lengket ya. Jadi kayak ada apa ya namanya lendir-lendirnya ya. Nato. Kalau kita mungkin tempe ya, cuman kita kan nggak ada berlendir. Nato gak suki, suki Suki itu suka ya. Ingat minasan kalau suki partikelnya adalah ga ya. Ingat ini partikel suki. Tato ga suki nani nani desta. Ya desta. Berarti dia udah lama nih karena kan ceritanya cisai. Ya jadi udah lama nih, udah yang lampau. Nah, kita lihat optionnya ya di sini ada ichi. Sukinai. Gak mungkin sukinai desta. Salah ya. Suki itu adalah kata sifat nah. Kata sifat nah. Jadi kita coba lihat di sini perubahan suki. Suki des. Suki des. Terus ada suki ja arimasen. Terus ada suki desta. Terus suki ja arimasen desta. Nah, ini perubahan dari suki. Berarti selain ini salah. Lain ini salah. Mari kita cek. Suki nai salah. Suki janai desta salah. Suki arimasen desta salah. Yang benar so des. Yombang. Suki ja arimasen desta. Ya, jadi waktu kecil dia tidak terlalu, bukan tidak terlalu, tidak suka, tidak suka nato. Ya, mungkin sekarang udah gede, udah otona, mungkin udah suka ya. Suki ni narimashita. Oke, segi jugo bang. Kekiade. So, des. Ketemu lagi partikel D yang menjelaskan di sebuah tempat terjadi kegiatan. Kekiade. Di toko kue, toko cake.
keiki ya. Mise no hito, orang toko atau karyawan tokonya. Mise no hito. Irashaimase. 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 So desu. Welcome. Selamat datang. Irashaimase. Terus si Yamasita mau beli nih. Sumimasen. Ichigo no keiki o futatsu honyarara. Sumimasen. Ichigo no keiki o futatsu honyarara. Terus Miss Hito bilang, Hai, arigatou gozaimasu. 800 yen desu. Ya, makasih. 800 yen. Nah, si Yamashita, sumimasen, maaf, ichigo no keki, kue atau cake strawberry, futatsu, 2. Ya, kalau kita bahasa Indonesia ada tambahan tolong ya. Tolong cake strawberry-nya 2 gitu ya. Nah, jadi di sini ujungnya pasti minta tolong. Ya, minta tolong. Nah, kalau kita lihat optionnya, di sini ada nomor 1, arimaska. Ya, ichigo no keki o futatsu arimaska. Nah, hai. Kalau pakai arimaska, ya ini pertama perlu partikel ga, ga arimaska, ya ga arimaska, ya harusnya ada partikel ga arimaska itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa bukan arimaska jawabannya? Kalau dia pakai arimaska, Mise no Hitonya jawabannya Hai Arimas gitu ya. Karena dia nanya apakah ada cake strawberry gitu ya. Nah, jadi Mise no Hitonya bilang Hai Arimas. Sementara ini jawabannya Hai arigatou gozaimasu. Berarti si Yamashita ini udah mau langsung beli ya. Kalau nomor 2, dozo. Sumimasen, ichigo no keki o futatsu dozo. Ya, dozo ini artinya silahkan. Nah, dia mau beli, bukan dia mau suruh orang makan ya. Silahkan. Ya, silahkan. Jadi tidak tepat. Silahkan. Terus kalau nomor 4-nya, Hoshi desu ka? Hoshi desu ka itu artinya apakah mau, apakah mau, apakah pengen. Ya, apakah pengen, ya, apakah mau. Ya, nah ini yang si Yamashita mau beli ya. Nggak, jadi nggak sesuai. Jadi jawaban yang sesuai adalah kudasai. So desu. Sumimasen, ichigo no keki o futatsu kudasai. Futatsu kudasai. Tolong 2. Ingat ya, kalau minasang mau minta tolong ketika beli, ketika minta tolong ambil, pakai kudasai. Keki o futatsu kudasai. Keki o futatsu kudasai. Di sini tidak ada kata kerja. Jika ada kata kerja, maka ketika ingin menggunakan kudasai harus diubah ke bentuk te, so des. Te kudasai, te kudasai. Contohnya, mate kudasai, tolong tunggu. Mite kudasai, tolong lihat. Kate kudasai, tolong beli. Tabete kudasai, tolong makan. Itu kalau ada kata kerjanya. Kalau tidak ada kata kerja, bisa langsung pakai kudasai. Oke, kita lanjut. Jurokubang. Hai. Jurokubang des. Nichiyobi ni, ya di sini juga ada kaiwa, kaiwa ga arimasu. Nichiyobi ni watashi no ie de an-san to benkyou o shimasu. Ya, hari Minggu di rumah saya, watashi no ie de, ya de, watashi no ie de di rumah saya, an-san to bersama ang benkyou o shimasu. Mau belajar. Kim-san mo honyarara. Terus si Kim bilang, ikitai desu. Ikitai desu. Saya pengen pergi. Ikitai desu. Berarti si Ri kira-kira ngapain? So desu. Dia mengajak. Ya. Kim sama Kim juga bla 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 bla. Nah, kira-kira yang mana nih pilihannya dengan arti mengajak? Ya, mengajak. Oke, mari kita cek satu-satu dari eh nomor 4 dulu. Nah, Kim sang mo kite imashita ka? Ya, Kim sang mo kite imashita ka? Artinya apa kite imashita ka? Ya, udah ada imashita di sini berarti lampau. Ini bentuk lampau ya, udah terjadi ya, sudah terjadi. Sementara dia masih ikitai. Ya, berarti belum ya. Ini berarti belum terjadi. Nah, kalau belum terjadi berarti nomor 3 sama nomor 4 salah nih. Karena desta, sta ya salah. Tinggal optionnya adalah nomor 1 dan nomor 2.
Kalau kita imas kah? Kita imas apa? Bentuk T imas. Bentuk T imas artinya menjelaskan sedang. Ya, verb ing. Ya, verb ing atau sedang. Jadi kalau kita imas kah? Berarti ini artinya sedang datang kah? Ya, nggak tepat ya. Jadi yang cocok adalah nomor satu, Ichibang. Kim sang mo kimasen ka? Kim sang juga mau datangkah? Ya, maukah datang? Ya, nomor satu ini maukah datang? Maukah datang? Ingat lagi pelajaran Minano Nihongo ya di bab 7 ya, kalau tidak salah, bab 6 ya, kalau nggak salah. Di situ ada nani nani masenka, nani nani masho. Ya, nani nani masenka, nani nani masho. Kalau masenka itu maukah? Ya, kalau masho, ayo. Ya, kalau masho, ayo. Jadi, maukah datang? Kimasenka? Ayo datang. Kimasho. Ya, kimasho. Oke. Hai, mari kita lanjutkan ke nomor 17番。はい、次は17番です。はい、17番ini udah masuk ke Mondai 2. Ada bintang-bintang. Hoshi. Hoshi ga arimasu ne. Ada bintang-bintang. Jadi di bintang-bintang ini Minasang harus melengkapi kalimat. Ya, kita lihat contoh di sini Mondai Rei. Mondai Rei, contoh soal. Ya, di sini ada 4 garis. Dan ada juga 4 opsi jawaban. Jadi minasang harus memasukkan opsi jawaban 1, 2, 3, 4 ini ke garis-garis yang ini, yang sesuaikan, disusun kalimatnya. Disusun kalimatnya, dan apa, nomor berapa yang pas di bintang ini, itulah jawabannya. Contoh, ya, Honyarara ka Yamada-sang des. Nah, di sini, kalau disusun jadinya, Ano hito wa dare desu ka? Itu ya, kalau disusun jawabannya ano hito wa dare desu ka? Nah, yang ada di bintang itu nomor 4 dare. Jadi jawabannya adalah Yongbang. Nah, Yongbang. Oke, kita coba langsung lihat soal nomor Junana Bang. Ya. Takushi no nakade. Takushi no nakade. Di dalam taksi. Takushi no nakade. Di dalam taksi. Sumimasen. Sugi no honyarara, 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 honyarara. Magatte kudasai. Magatte kudasai. Tolong belok. Ya, magatte kudasai. Tolong belok. Tuh. Magarimas itu belok. Ya, belok. Tolong belok. Ya. Sumimasen. Sugi. Sugi itu selanjutnya. Selanjutnya. Nah, kita lihat optionnya. Di sini, hai wakarimashita. Ya, mengerti. Di sini optionnya Singgo. Singgo itu lampu merah atau traffic light. Migi. Migi itu kanan. Ya, di situ terus ada partikel ni sama partikel o. Kira-kira dia mau bikin apa nih kalimatnya? Nah, kira-kira kalimat yang ingin dibikin adalah maaf, tolong belok kanan pada lampu merah berikutnya. Lampu merah selanjutnya. Ya, next lampu merah tolong belok kanan, gitu ya. Next lampu merah tolong belok kanan. Oke, nah sekarang tinggal kita bikin nih kalimatnya. Maaf, tolong belok kanan pada lampu merah selanjutnya. Nah, lampu merah selanjutnya berarti Sugino Shingo. Berarti ini nomor 2 ya, Sugino Shingo. Sugino Shingo. Kita tulis saja jawabannya. Sugino Shingo. Ya. Sugino Shingo nomor 2. Terus Sugino Shingo. Hai, Migi. Magarimas itu partikelnya O. Migi O. Magate kudasai. Ya, Migi. Migi sang. Ya, Ichi. Nih. Oke, kalimatnya jadi seperti ini ya. Sugino Shingo ni
右を曲がってください。次の信号に右を曲がってください. Jadi yang pas di bintang adalah partikel ni. So des ya, partikel ni. Sugi no shingo. Sugi no shingo ni. Oke, ja kotae wa 1番 desu. Ya, 1番 desu. Oke, wakarimashita ka? Semoga wakarimashita ne. Kita lanjut. 18番. 18番。私は日曜日、私は日曜日に何々々出かけました。私は日曜日にsaya pada hari Minggu, kakak laki-laki, dekakemashita. Pergi ke luar. Oke, kita cek apa arti option di sini. Di sini ada kodomo. Kodomo ada anak. Anak-anak. Ishoni bersama. Nah, berarti kira-kira dia mau bikin apa nih kalimatnya? Nah, ya, dia mau bikin kalimat saya pada hari Minggu, ya, pada hari Minggu pergi keluar bersama anak-anak kakak laki-laki. Jadi dia pergi keluar bareng keponakannya, ya. Nah, kalimatnya jadi gimana nih? Ya. Watashi wa nichiyoubi ni ani. Anaknya kakak laki-laki. Berarti ani no kodomo. So des. Ani no kodomo. Anaknya kakak laki-laki. Ani no kodomo. Ani no kodomo. Bersama. To ishoni. Ya. To ishoni. Neh. Empat ishoni. Ya, ani no kodomo to ishoni dekakemashita. Hai, ja kotae wa ni desu ne. Yang pas di bintang adalah to. Ya, jadi ni. Oke, segi 19番. Kino katta okashi wa nani nani deshita. Kino katta okashi. Okashi adalah snack. So desu ya, cemilan atau snack. Ya, snack. Kata itu yang sudah dibeli. Yang sudah dibeli. Ya. Kemarin snack yang sudah snack yang sudah dibeli kemarin bla 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 bla. Ya, di sini kita lihat arti optionnya. Iro itu warna, terus kirei itu cantik atau indah. Marukute itu bulat. Marui bulat ya. Nah, marui itu bulat. Hai, oke. Nah, di sini kita bisa lihat kute, kute, kute itu kemarin sudah kita bahas. Kute adalah kata sifat i yang berubah menjadi kute ujungnya yang memiliki arti dan, ya. Jadi marukute ini dan bulat gitu ya. Aslinya marui. Kata sifat i-nya marui karena dia menjadi dan, i-nya berubah jadi kute. Berarti kalimat yang akan dibuat itu kurang lebihnya, ya, kurang lebihnya memiliki arti snack yang sudah dibeli kemarin, warnanya bulat, bulat dan warnanya juga indah atau juga cantik, ya. Kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Kenapa bisa berkesimpulan kalimatnya jadi seperti ini? Nah, di sini kita lihat ada Desta. Ya, kita lihat di sini ada Desta. Desta itu nggak mungkin langsung ketemu Marukute. Marukute Desta itu nggak bisa. Ya, Marukute Desta.
Ga desta juga nggak mungkin. Ga desta. Ya, itu juga nggak mungkin. Optionnya hanya tinggal iro dan kirei. Ya, iro desta, kirei desta. Ya, iro desta, kirei desta. Nah, di sini ada partikel ga. Ya, di sini ada partikel ga. Ya, ga itu biasanya dipakai buat so des, menjambung kata sifat. Berarti menyambung kata sifatnya gimana? Kata benda plus kata sifat ya. Benda plus ga plus kata sifat. Ya, di sini kata benda mana? Iro. So des. Kata sifat cantik. Ya, berarti ini pasti jadinya iroga, iroga kirei. Ya, iroga kirei. Maka kita dapatlah kalimatnya kino kata okashi wa marukute, ya marukute iroga, ya iroga, iroga kirei deshita. Ya, iroga kirei deshita. ね、綺麗でした。はい。jadi 答えはがです。答えは3番ですね。OK? 次は20番。駅のほにゃららで雑誌を買いました。雑誌を買いました。Ya, membeli koran. Salah. Membeli majalah ya, zasshi majalah. Membeli majalah. Nah, jadi dia mau bilang membeli majalah di stasiun ya. Nah, jadi di bagian mananya stasiun gitu ya. Oke, di sini ada ni aru chikaku honya. Ya, kita lihat aru itu ada, chikaku itu dekat, honya itu toko buku. Nah, berarti kira-kira dia mau bikin kalimat toko buku yang ada di dekat stasiun ya. Hai, oke. Nah, kata kuncinya di sini adalah ada partikel no. Ya, kalau kita menjelaskan keterangan tempat, misalnya di dalam tas, kabang no nakani, gitu ya, kabang no nakani, ya, kabang no nakani. Keterangan tempatnya adalah Naka. Nah, di sini keterangan tempatnya adalah Cikaku. Nah, di depan Cikaku pasti ada nih, ya. Di depan Cikaku pasti ada nih-nya. Jadi di sini sudah fix kita dapat jawabannya Ekino Cikaku nih. Ekino Cikaku nih. Nah, sekarang tinggal nomor 2 dan 4 nih. Ekino Cikaku nih. Ah, Aru atau Hongya ya. Nah, Ekino Cikaku nih. Aru atau Hongya? So des. Aru ne. Eki no chikaku ni aru honya de. Kenapa gitu? Nah, ini ada di buku Minano Nihongo bab 22 ya, kalau nggak salah ya. Jadi toko buku yang ada di dekat stasiun ya. Jadi apa? Menjelaskan apa nih? Kita kan mau menjelaskan toko bukunya, menjelaskan hongyanya. Nah, karena kita menjelaskan hongyanya, jadi yang terakhir itu pasti Hongya. Yang belakang-belakangnya adalah penjelasan si Hongyanya. Ya, jadi kota Ewa Aru, nih. Kota Ewa Aru. Chikaku ni Aru Hongya de. Ingat, kalau yang seperti ini kata yang diterangkan itu selalu di belakang, selalu di akhir. Misalnya eh kue yang ada di atas meja. Berarti yang diterangkan adalah kue. Berarti kue selalu di akhir nih berarti ceritanya. Kue yang ada di atas meja berarti sukue no ue ni aru keki. Sukue no ue ni ya di atas meja. Sukue no ue ni ada aru. Sukue no ue ni aru apa yang ada di atas meja? Kue, keki. Sukue no ue ni aru keki. Ya, jadi apa yang kita terangkan itu selalu di posisi terakhir. Oke, kita lanjut lagi. Niju ichiban. Niju ichiban. Senshu nani nani no kocha wa
totemo oishikatta desu. Senshu nani nani no kocha wa totemo oishikatta desu. Kocha itu teh ya. Ocha itu teh. Apa bedanya sama ocha? Kalau ocha itu teh hijau. Kalau ocha ini lebih ke teh yang kayak kita biasa ya, warna coklat ya. Teh. Totemo oishikatta desu. Sangat enak ya, sangat enak. Nah, di sini ada optionnya morata. Morata berarti sudah menerima ya, sudah mendapat, sudah menerima. Tomodachi, teman, ya gaikoku, luar negeri, luar negeri, nih. Nah, hai. Di sini ada nih. Nah, ingat lagi kita pelajaran Minano Nihongo bab 7, moraimas sama agemas. Ya, moraimas sama agemas, partikelnya kalau nggak kara, ni ya. Jadi, ni, nani nani ni, moraimashita. Ya, moraimashita. Nani nani ni, moraimashita. Ya, nani nani ni, moraimashita. Nah, ya, nani nani ni, moraimashita. Contohnya, Oka-san ni moraimashita. Ya, Oka-san ni moraimashita. Jadi di sini udah gampang nih, langsung kita dapat ya. Jadi ni moraimashita berarti sebelum sebelum ni moraimashita, nggak mungkin dong gaikoku ni moraimashita, pasti menerimanya dari teman. Ya, jadi di sini ni tomodachi ya. Tomodachi ni tomodachi ni moratta gaikoku no kocha. Ya, gaikoku. Gaikoku no kocha. Ya, jadi di sini kotanya Senshu tomodachi ni moratta gaikoku no kocha wa totemo oishikatta desu. Minggu lalu teh yang didapat ya, ini teh ya, ini yang kita terangkan teh. Teh yang diterima atau teh yang didapat dari luar negeri, ya, dari teman, teh luar negeri yang didapat dari teman sangat enak ya. Teh luar negeri yang didapat dari teman sangat enak ya. Jadi kotanya ichi morata chides. Hai, oke, kita lanjut lagi. Niju bang. Ya, Niju bang. Semoga teman-teman tidak kesusahan ya. Semoga mudah dimengerti. Ya, Niju bang. Hai, Niju bang ini adalah dokai. Ya, reading text. Ya, reading text. Ya, reading text. Oke, kalau reading text, sebaiknya teman-teman bisa melihat optionnya dulu ya. Melihat option jawabannya. Nah, melihat option jawabannya. Ya, misalnya ini eh harusnya di sebelah sini ya. Cuman nggak nggak bisa nggak sebelahan ya halamannya jadi agak susah. Oke, lah, nggak apa-apa. Kita gedein aja lagi. Ya, kita balikin ke awal. Di sini ada teks Nin-san to Mei-san wa watashi no suki na nomimono no sakubun o kaite kurasu no minna no mae de yomimasu ya. Jadi si Ning sama Mei, watashi no suki na nomimono ya. Minuman kesukaan saya. Sakubun. Sakubun itu karangan. Karangan o kaite menulis karangan yang berjudul Watashi no suki na nomimono. Terus lalu kaite kurasu no minna no mae de yomimasu. Terus dibaca di depan, mae depan, semuanya yang ada di kelas. Kurasu no minna no mae de yomimasu. Oke. Hai, kita coba baca, kita lihat. Pertama, nin sang no sakubung. Nin sang no sakubung.
Watashi no suki na nomimono wa kudamono no jusu desu. Kudamono, buah. Ya, jusu, jus. Ya, jadi minuman kesukaan si Ning adalah jus buah. Daisuki, paling suka. Ya, daisuki na jusu wa, jus yang paling disuka adalah suika jus. Jadi jus semangka. Suika itu jus semangka. Watashi no kuni dewa, ya, kuni negara. Watashi no kuni dewa, di negara saya, iro-iro, macam-macam. Ya, iro-iro namise, macam-macam toko, ya. Ini arimas, ya. Ada di macam-macam toko. Watashi no kuni dewa, iro-iro namise ini arimas. Jadi, dia dijual di macam-macam toko. Banyak, ya. Banyak maksudnya. Terus honyarara Nihon de wa utte iru mise o shirimasen. Nihon de wa utte iru mise o shirimasen. Shirimasen itu tidak tahu, tidak tahu. Ya, di Jepang utte iru mise toko yang menjual. Ya, utte iru mise ini artinya toko yang menjual. Nah, ingat pola menggunakan yang. Toko yang menjual. Toko yang menjualnya nggak tahu. Jadi di Jepang dia nggak tahu di mana toko yang jual suika jusu. Nihon de sukina jusu wa ringo jusu desu. Ya, di Jepang jus yang disukai sukina jusu wa ringo jusu. Jus apel. Jus apel. Mainichi nomimasu. Saya minum tiap hari. Minasan wa nan no jusu ga suki desu ka? Semuanya, teman-teman sekalian, nan no jusu ga suki desu ka? Suka jus yang seperti apa? Suka jus apa? Nan no jusu ga suki desu ka? Jus apa? Suki na jusu o nani nani. Ya, eh jus yang disukai, bla bla bla. Nah, sekarang kita coba lihat opsi pilihannya. Opsi pilihannya nomor 22. Ya, di sini ada Dakara demo itsumo motto. Ya, dakara itu karena, ya, dakara karena ini dari deskara, ya. Demo tapi, itsumo selalu, motto lagi dan lagi, lagi dan lagi, ya. Motto tabemas. Makan lagi, ya. Nah, kita lihat tadi pertama dia bilang dia di negaranya suka suika jus, tapi di Jepang dia nggak tahu toko yang jual. Nah, berarti ini sesuatu yang bertolak belakang. So, deh sesuatu yang bertolak belakang, ya. Jadi di sini kita bisa lihat watashi no kuni dewa iro-iro namise ni arimasu. Di negara saya ada dijual di berbagai-bagai macam toko. Tapi di Jepang dia nggak tahu. Nah, jadi kalimatnya di sini kata hubungnya adalah so des, demo. Ya, jadi nomor 22 jawabannya demo. Kalau Dakara nggak cocok, ya. Kalau Itsumo selalu. Selalu nggak tahu gitu. Nggak bisa, ya. Jadi demo. Nah, nomor Niju-sang. Ya, di sini ada Oshiete kudasai. Oshiete kudasai itu tolong beritahu. Ya, Oshietai desu. Ya, ingin memberitahu. Oshiemas yo. Ya, beritahu loh. Oshiete imas. Sedang memberitahu. Nah, di sini tadi kalimatnya adalah minasang. Minasang wa nan no jusu ga suki desu ka? Ya. Minasang wa nan no jusu ga suki desu ka? Nah, kira-kira berarti dia mau tahu nih, teman-temannya suka jus apa? Minasang nan no jusu ga suki desu ka? Suki na jusu o
Jus yang disukai, nah tolong dikasih tahu. So des. Jus suki na jusu o oshiete kudasai ne. Oshiete kudasai. Kalau osietai nggak cocok karena ingin memberitahu. Kalau ingin memberitahu berarti yang ingin memberitahu siapa? Si Ningnya. Si Ningnya. Oke, baiklah. Segi niju yong bang, niju go bang, to niju roku bang. Kita lihat teks yang berikutnya. Mei. Mei sang no sakubung. Karangannya si Mei. Watashi wa kissaten de, kissaten itu kafe, ya bisa kafe, bisa kayak warung kopi gitu ya, kafe. Watashi wa kissaten de nomu kohi ga daisuki desu. Nomu kohi, kohi yang diminum, kopi yang diminum, ya kopi yang diminum, ya kopi yang diminum. Jadi si Mei paling suka paling suka kopi yang diminumnya di kafe. Ya, terus kisah tengde nomu kohi ga daisuki desu. Senshu mo ya, minggu lalu juga kisah tengde oishi kohi o nomimashita. Di kafe oishi kohi o nomimashita. Minum kopi yang enak. Senshu no doyobi, Senshu minggu lalu ya, doyobi hari Sabtu, Senshu no Doyobi, Sabtu minggu lalu, ii tenki desta. Ii tenki desta. Cuacanya bagus. Cuacanya bagus. Cerah, ya keren. Nah, enak. Ya, cuacanya bagus. Hiru nih, Hiru nih, Hiru siang. Hiru nih pada siang hari. Kaimono shite kara. Nah, di sini ada bumpo shite kara. Shite kara itu adalah setelah. Ya. Tekara itu artinya setelah. Etabe tekara setelah makan. Mite kara setelah menonton. Owate kara setelah selesai. Jadi di sini kaimono shite kara setelah berbelanja. Kisah teknik nani-nani. Nah, ngapain nih kira-kira dia ya? Mampir mungkin ya kisah teknik nani-nani. Ya. Terus nama Ewa Hana des. Ya, nama Ewa Hana deh. Ini berarti nama kisatengnya, nama kafenya Hana. Terus Hana, nani kohiwa yasukata des. Nah, berarti kafe Hana kopinya murah. Nah, kafe Hana berarti Hana punya kopi ya. Ini pasti partikelnya yang kepunyaan. Watashi wa nihai nomimashita. Nihai nomimashita. Nihai. Dua gelas. Saya minum 2 gelas. Ya, 2 gelas. Nihai nomimashita. Jadi bukan nikapu, tapi nihai ya, 2 gelas. Nomimashita. Raishu mo hanani kohiyo nani nani. Minggu depan juga kohi di Hana. Berarti dia minggu depan juga pengen nih kayaknya ya, pengen minum kopi di Hana. Oke, kita lihat optionnya di sini. Apa aja pilihan di nomor 24, 25, 26. Nah, ini ya. Nomor 24, Hairu Kara des. Ya, kita lihat optionnya di sini. Hairu Kara des. Hairu Kara, Hairimas itu masuk di sini dulu. Masuk ya. Haita Kara ya, setelah masuk. Hairimashita sudah masuk. Ya, Hairu Kara des karena masuk. Di sini nomor 25 karena Kara to dan ya Yori lebih. Ya, nomor 26 non de ikimas, nomi ni ikimas, non de ikimas, nomi ni ikimas. Ya. Kalau nomi ni ikimas berarti pergi untuk minum. Nomi ni ikimas berarti datang untuk minum.
ya. Nonde ikimasu, pergi, minum, lalu pergi. Nonde ikimasu, datang, minum. Gitu ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ke teksnya. Ya, diingat-ingat artinya. Kita kembali lagi ke teksnya nomor 24. Nah, ya, 24. Semuanya ada hairimasnya ya, ada masuknya. Nah, di 24 ini ada Hiruni kaimono shite kara kissaten ni ya, setelah belanja pada siang hari, lalu kissaten ni masuk ya, masuk ya, masuk. Ya, harusnya jawabannya masuk. Ya, masuk. Nah, optionnya aja Hairimas sama Hairimasta. Ya, nomor 3 sama nomor 4. Nah, karena dia udah menceritakan hal yang sudah terjadi, makanya kita jawabannya juga lampau. Jadi jawabannya Hairimasta. Kisah teknik Hairimasta. Jadi masuk ke kafe. Ya, masuk ke kafe. Kalau nomor 1, 2 itu tidak cocok ya tadi dengan artinya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 25. Ya, nomor 25 tadi Hana no Kofi Yasui katanya ya. Nih, Hana Hana kohi wa yasukata desu. Hana kohi wa yasukata desu. Ya. Jadi kopinya Hana. Berarti sini ya, perlu partikel no, so desu. Hana no kohi ya, Hana no kohi. Kenapa nggak Yori? Ya, karena nggak ada perbandingan. Ya, nggak ada yang dibandingkan di situ ya. Jadi Hanano Kohi des. Oke, soal yang terakhir ini Raishu mo Hanani Kohi wo. Nah, minggu depan dia juga pengen datang buat minum kopi di Hana. Jadi dia mau Raishu mo Hanani Kohi wo, mau pergi untuk minum ya. Nomini ikimasu ne. Nomini ikimasu. Hai, ya bukan nomini ikimasu, tapi nomini ikimasu. Jadi karena dia nanti dari rumahnya pergi ya, pergi ke kafenya. Jadi nomini ikimasu. Hai, kotae wa sambang ni narimashita. Hai, do deshita ka, minasan? Tsukaremashita ka? Muzukashikatta desu ka? Ya, muzukashiku nakatta desu ne. Hai, semoga pembahasan soal kali ini bermanfaat untuk persiapan Minasa menghadapi JLPT N5 yang sebentar lagi. Hai, ja, mata sugi no video de. Mite, kite kurete, arigatou gozaimashita. Ja ne, bye bye.